Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat. tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti dari sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu bangsa, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, kami mengambil tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha war-rasul qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, Imam Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah
kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, wal yakhsha adalah sifat amar. Kaidah mengatakan pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, karena akan menyebabkan kemunduran. Apabila generasi sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh penyalahgunaan media dan pergaulan bebas. Karena moral utama dalam membentengi diri dari hal tersebut adalah tingkat intelektualitas dan pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Oleh sebab itu, wajib bagi saya, kami, dan kita semua tidak meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi kita sekarang, maka bisa dipastikan mereka mudah terpengaruh dalam hal kemerosotan moral. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan di berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, dan Young Islamic Band. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi storekeeper, bahkan menjadi the founding father pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula bagi mereka petunjuk. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberi syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi. Ayat ini merupakan khabariyah ilahiyah, merupakan suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang pandai membela akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini diaplikasikan oleh para remaja
Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman bin Fadil Qadir menyebutkan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika 5 sikap ini diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka mereka menjadi penerus estafet yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda adalah penentu maju dan mundurnya suatu negara. Mereka harus memiliki tekad juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya,